Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Huwallazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumil ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah Masjid Jami' Al Muhajirin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat afiat. Semoga ini menjadi modal kita untuk terus melakukan perbaikan sebagai hamba Allah. Mengawali taklim, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, semua guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya masjid ini, dan kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit dari jamaah kita, warga kita, terkhusus yang tinggal di perumahan ini, bila ada yang sakit kita doakan semoga sakit dan penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas
tentang bahwa yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita adalah keimanan kita. Kemarin juga disampaikan bahwa iman itu dibagi dalam dua bagian besar, yaitu ada iman yang sifatnya statis, yaitu imannya malaikat yang tidak berubah dari awal sampai nanti hari akhir. Tapi ada iman yang sifatnya dinamis, yaitu mengalami perubahan, ada dinamikanya. Dinamikanya kalanya yazidu wa yazidu, terus naik dan naik. Ini imannya para nabi dan para rasul. Ada dinamika iman yang kusu wa yang kus, terus menurun, yaitu imannya makhluk Allah yang dilaknat, yaitu iblis dan bala tentara. Kemudian yang ketiga, ada iman yang sifatnya yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang ya turun. Lah ini imannya kita, makhluk Allah yang awam, hamba Allah yang kayak kita-kita ini. Kadang iman itu ya yazidu, naik. Maka ketika jam 3 alarm bunyi langsung satset, iman lagi naik. Lah kalau iman lagi turun, biar di sini udah as-salatu khairum minan naum, baru adzan. Ntar udah qad qamatis shalah, baru qomat. Ntar kalau sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bentaran keliyep bangun-bangun jam 7:30. Wong iman lagi turun. Iman lagi naik, ada kotak lewat, nggak ada ya? Nggak ada, mukasnya udah banyak, nggak perlu lah ya kotak teman-teman. Kalau masjid-masjid yang kismin nih loh, yang nggak punya kas itu wajib. Lah iman lagi naik ya, di sini begitu set ada gambar merah masuk, iman lagi naik. Lah kalau iman lagi turun, ada gambar merah, jagain dompet, biru temenin yang merah, hijau temenin hijau, yang merah sama yang biru. Akhirnya ujung disenyumin. Abu masih mending disenyumin, Gus Kembar kotak amal disenyumin, katanya senyum sedekah katanya. Wong iman lagi turun, ya wis begitu, kita wis begitu, kadang naik, kadang turun. Yang dikhawatirkan ketika iman turun, Israel nyamper. Pas lagi turun-turunnya itu, pas lagi ngedrop, ibarat HP mah lagi drop, lah Israel nyamper. Kan khawatirnya jadi su'ul khotimah. Kemarin mah kalau malam minggu mainannya di masjid. Lah begitu iman lagi turun, belok ke mana gitu ya, yang ada lampunya nggak terang loh. Kok senyum apa pengalaman loh? Yang lampunya nggak terang loh. Yang ini biasanya 2.000 dijual 10.000. Ini loh. Lah malam minggu sekali-kali lah habis gajian. Pas lagi di situ Israel iseng diambil, begitu diambil langsung innalillahi, aktivis masjid mati di tempat dugem. Ya Allah. Iman pas lagi turun, Pak. Khawatirnya kan itu loh, khawatirnya. Lah lalu bagaimana pagi ini kita akan ngaji? Iman ya turun wong itu manusiawi kok. Tapi turunnya enggak drastis gitu. Ya turun biasa, wong kita itu memang level iman kita itu yazidu wa yanqus. Pak Iman kadang yang naik kadang turun, Pak ya. Iya. Pak Yoko ketawamu enggak enak itu. Kadang ya di atas, kadang ya di Pak Iman ya. Iya. Yes begitu. Nah ini saya kutipkan, ada satu kitab tasawuf namanya Risalatul Qusyairiyah. Penulisnya Al-Imam Abdul Karim Al-Qusyairi. Beliau ngajarin kita bagaimana jaga stabilitas iman kita. Ya syukur-syukur naik, walaupun naiknya itu enggak signifikan. Walaupun seandainya turun, turunnya enggak drastis. Apa yang diajarkan?
Kalau dalam bahasa kita ada 5 mim diawali dari huruf mim. Kalau bahasa kita ya boleh diawali dari huruf 5M. Kalau dulu ada yang disuruh 3M malah dia ngambilnya 19M. Akhirnya dikandangin sama KPK. Nyuruhnya 3 ngambilnya 19. Lah ini ada cukup 5M atau 5 huruf mim, bisa istiqomah, insya Allah iman terjaga. Ya kalau seandainya turun ya enggak kebangetan gitu turun. Apa kata beliau? Mim atau M yang pertama namanya mu'ahadah. Mu'ahadah asal kata dari ahdun. Ahada artinya janji. Loh, janji apa? Kita ini sebelum resmi jadi manusia udah dijanji oleh Allah. Ketika berada di alam roh, kita ini ketika di alam roh itu kan barengan. Mulai dari zaman Nabi Adam, Adam Kurniawan, Adam Jordan, Adam Malik, Adam sampai Adam siapalah. Wis pokoknya itu semuanya barengan. Disumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Roh, apakah engkau siap bahwa akan bertuhan kepadaku? Qalu, maka roh ini menjawab bala syahidna. Siap ya Allah. Itu sumpah roh kita. Kemudian setelah kita dipilih, roh kita akhirnya ditiupkan ke rahim ibu kita. Dipilih di tahun berapa, mau ditempatkan di rahim siapa, itu hak prerogatif Allah. Kalau boleh milih, saya dulu milih lahir jadi anaknya Pak Harto, Pak ya. Nah iya kalau boleh milih kan ya. Kalau enggak ya anaknya Jokowi lah ya. Iya, biar ini kan dicariin kerjaan sama bapaknya jadi wapres, kan enak ya. Iya kalau boleh milih, tapi kan itu kita nggak bisa milih. Lah kok kita milih Brad lahir dari emak kita yang rumahnya ya Allah, ya nggak bisa milih. Lah ketika ruh kita ditiupkan ke rahim ibu kita, begitu kita lahir ke alam dunia, syariat agama kita mengajarkan untuk diazani. Dalam azan itu secara tidak langsung mengingatkan perjanjian itu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sumpah setia kita yang kita terus ulang-ulang. Ibarat kita itu sebelum menjalani satu tugas itu kan udah ada MOU, udah ada perjanjian dulu. Bapak dulu sebelum diangkat jadi karyawan itu kan udah ada teken kontrak kan, bahwa saya akan menjalani A, B, C, D. Kalau melanggar maka hukumannya A, B, C, D. Kita pun sama Pak begitu. Sumpah kita diingatkan, istilah kita awal hari kerja, awal kita lahir ke alam dunia, sumpah itu udah dibacakan oleh bapak kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita awal lahir ke muka bumi ini. Kita dulu diadani enggak ya? Enggak ingat Pak Sofyan ya? Enggak ingat ya? Takutnya dinyanyiin loh. Anakku, anakku, anakku. Apakah berhenti di situ? Enggak. Begitu kita udah dewasa, udah diwajibkan untuk sholat. Tadi barusan kita baca yang memakai redaksi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Karena doa kita kan redaksinya ada banyak, ada 6 atau 7. Cuman yang kita hafalkan yang satu itu ya. Saya diajari dari kecil yang itu, yang lain saya tahu ya udah gede. Lah isinya itu kan sumpah setia, inna sholati bahwa sholatku, wa nusuki berbagai macam ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan mati. Ini yang mati, yang sopan mati apa meninggal? Umpama ada orang di sini loh, ada yang tutup usia langsung disiarin di masjid, telah mati. Kira-kira warga sini protes ini? Kayak hewan aja mati gitu ya. Padahal bahasa Quran itu membahasakannya mati. Makanya bahasa itu Pak, kesopanan itu kan ada campur tangan kearifan lokal.
Ya kalau di daerah saya bilang mati ya biasa. Lah kalau di sini bilang mati kayak hewan aja gitu ya. Di sini sopannya meninggal. Kalau bahasa Quran ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sumpah setia itu ibadah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil. Itu sumpah loh. Sumpah itu kita baca terus, kita sehari sholat 5 kali ya 5 kali kita ulang, kita sholat 10 kali ya 10 kali kita ulang. Itu sumpah. Lah apakah berhenti di situ? Enggak. Begitu selesai itu kita baca Fatihah, sumpah itu kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami minta pertolongan. Ini janji kita pada Allah, yang kita sembah hanya Allah, kalau minta tolong ya hanya kepada Allah. Tapi baca ayat ini hati-hati, jangan sampai ketika membaca iyyaka tasdidnya dihilangkan. Ini mungkin berulang-ulang saya sampaikan karena ini rawan. Karena ini kita baca setiap kali sholat. Kalau setiap kali sholat kita baca kok keliru, kalau kelirunya tanpa sengaja dan karena tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Tapi kelirunya kok disengaja dan dia tahu, bahaya. Kalau iyyaka pakai yaknya pakai tasdid, bacanya ditekan, itu artinya hanya kepada Engkau ya Allah. Tapi kalau iyyaka tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada sinar matahari pagi, na'budu kami menyembah. Loh, yang nyembah sinar matahari pagi itu kan yang agamanya lain, yang kalau pagi-pagi buka toko sambil nyalain lidi apa sih namanya, yang digini-gini. Nah itu kan ya. Itu kan secara tidak langsung dia kan nyembah matahari ya. Ya dulu katanya orang-orang tua dulu zaman penjajahan Jepang, orang-orang tua itu kan dipaksa untuk rukuk ke matahari pagi itu aja. Ini mbah saya dulu sering cerita. Asal pagi itu rumah-rumah dimasukin, suruh keluar, suruh nyembah matahari. Lah itu kalau kita baca iyyaka tapi iyaknya tanpa distasdid, maka wajibnya belajar ilmu Al-Quran dengan guru ya begini. Kalau nggak ada guru, kita bacanya ya mirip Pak. Iyyaka dengan iyyaka, kedengarannya mirip tapi artinya jauh berubah. Lah itu kalau tidak tahu, makanya untungnya orang tidak tahu ya. Wah saya nggak tahu. Lah orang nggak tahu mah dimaafkan, tapi wajibnya nyari tahu. Jangan kok langsung wah kalau gitu mending nggak usah tahu ya. Kan kalau salah dimaafin mulu. Lah orang yang nggak tahu wajibnya nyari tahu. Kesalahannya memang dimaafin, tetapi wajibnya nyari tahu. Makanya untungnya orang yang masih mau nyari tahu, untungnya orang masih mau belajar, itu aman. Logikanya begini, kalau ada orang nyetir mobil, atasnya mobil itu atau depan belakang ada stiker tulisannya latihan atau belajar. Kok di pertigaan nyenggol orang, bro, yang disenggol begitu melihat mobilnya ada tulisannya latihan, belajar, yang disenggol maklum masih belajar. Lah kalau kok nyenggol mobilnya nggak ada tulisannya, kebun binatang langsung diabsen Pak. Nyetir nggak pakai mata, loh mata kok suruh pakai nyetir, apa ya iso? Lah orang marah kan akalnya nggak genep, bisa berantem Pak. Begitupun kalau kita menjalani ibadah harian ini loh Pak, masih menstatuskan kita ini sebagai pelajar. Lah pelajar kok umurnya udah segini, ya wes rapopo, wes pokoknya statusnya masih belajar. Lah kok ada salah-salahnya ketika baca Fatihah salah, sholatnya salah, wudunya salah, kata malaikat yang tukang nyatet maklum masih itu
Makanya nyari aman itu pokoknya menstatuskan masih belajar. Aman. Lah kalau udah nggak mau belajar salah, catat salah. Oh nggak mau belajar, termasuk baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasdid, ditekan bacanya Pak. Iyyaka. Nah, ini kan rangkaian perjanjian yang kita ucapkan di hadapan Allah. Lah kita tepati apa enggak? Kalau itu kita tepati, insya Allah ibadah kita, amaliyah kita ini terjaga. Kita udah janji sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita udah sumpah setia bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau sumpah setia ini kita ingat, begitu kok ada panggilan hayya 'alas shalah, sat-set jalan, wong kita sumpah setia kok. Ibarat kita ini prajurit dipanggil sama komandan, siap, biar lagi makan yuk ditinggalin. Itu kalau prajurit lah. Kalau kita yuk makan dulu. Wong Rasulullah itu enggak segalak seperti komandan ya. Lalu dalam hadis itu ada al-asya qoblal isya. Asya makan malam, qoblal isya sebelum sholat isya. Kalau memang makanan udah siap, lah kok sholat mau dilaksanakan, makan dulu apa sholat dulu? Emang langganan kita kok ya. Oh, enggak ada hadisnya kita makan dulu, apalagi ini ketemu hadisnya ya. Ada Pak di kitab Bulughul Maram. Itu al-asya qoblal isya. Kalau makan udah siap kok ada adzan, makan dulu. Oh, bahasa logika gampang-gampangnya, daripada sholat inget makan, lebih baik makan inget sholat. Udah ketemu alasannya Pak ya. Nah, makanya kalau makanan udah siap, ngajinya udahan. Belum. Oh. Lawang sholat aja disuruh nunda kok, apalagi cuma. Oh, iya. Wah. Lah itu kemurahannya ajaran Islam. Kalau memang makan udah siap, yo, tapi yo jangan disengaja Pak. Asal isya kurang 5 menit malah. Enggak begitu loh, logikanya ya enggak begitu. Kalau seandainya memang udah siap, perut udah enggak nahan, wis makan dulu. Kalau gerah yo mandi dulu. Kalau ngantuk, wah, wes selamat. Kalau ngantuknya dihilangin, bikin kopi kayak mandi kayak ngantuk tidur dulu, ya bablas. Model kayak kita kok. Ngasal bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya wes kayak amut beneran. Amut itu kan mati. Ya, Al-Ghazali memang membahasakan an-naumu syibhul maut. Tidur itu mirip mati. Nyatanya biar orang itu loh, gelarnya profesor doktor pokoknya kalau kayak tidur ya goblok dadaan ya. Lah profesor kalau tidur tanyain 1 tambah 1, ya gak bakalan jawab, kayak mati loh. Profesor loh Pak. Apalagi kita yang cuman provokator. Yang pertama, agar iman kita ini terjaga, muahadah. Ingat bahwa kita punya rangkaian janji kayak itu loh. Katanya udah sumpah setia bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, itu janji kita pada Allah. Yang kita ulang entah berapa ratus kali udah. Mulai dari awal kita usia balik sampai sekarang usia 30 lebih dikit lah ya. Ini kan rata-rata 30 lebih dikit kan? Lah iya 30 lebih dikit. Pak Sofyan 30 lebih dikit kan? Lah iya lebihnya dikit lah. Ya jangan diucap kalau itu mah. M atau mim yang pertama namanya muahadah. Kemudian M atau mim yang kedua namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Dari kata asli raqibah. Raqibah tapi nggak pakai kaf, pakai qaf. Kalau pakai kaf raqibah artinya naik. Tapi kalau pakai qaf raqabah atau raqibah artinya merasa diawasi. Muraqabah itu artinya menanamkan rasa dalam diri kita
24 jam full non-stop kita ini ada yang ngawasi. Ada CCTV yang nggak bisa ditutup, yang memori nggak pernah penuh, dan gambarnya sangat detil, detik, menit, tempat di mana bersama siapa, CCTV itu full nyatet. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sekecil apapun yang kita perbuat, yang kita ucap, yang terlewatkan dari CCTV sangat canggih, yakni raqib dan atid. Lah kalau kita kerja bos gampang dibohongi. Di mana? Lagi ini Pak, survei lopengan. Oh, padahal malah lagi rebahan Pak Yoko ya. OTW. Oh, padahal mah rebahan. Lah raqib atid apa bisa? Enggak bisa, wong ditempelkan di hadapan Allah di pundak kanan, di pundak kiri. Chipnya udah ada di sini. Mau kemana ya Allah tahu. Kayak mobil rental. Mobil rental katanya kan dipasangi begitu ya. Nah iya ya. Pasangnya apa namanya kalau mobil rental itu? Nah, kita ini aslinya ada Pak. Mau kemana ya Allah ngelihat. Bini sih nggak ngelihat. Mana Pak? Ngaji. Mau pakai sarung, pakai peci, cuman di tas isinya joran. Mancing. Lah kalau mancing kan bini ngambek. Lah kalau ngaji kan alhamdulillah. Ya bini gampang digelidui. Kalau orang Jawa digelidui. Kalau orang sini oh dibohongin gampang, apalagi bini mah. Mak saya mau ngaji bentaran nih, tinggalin 5 lembar merah-merah. Anteng lah pokoknya. Lah tapi kan raqib atid nggak doyan duit. Mau diapain? Nggak bisa. Maka perintah nasihat Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Merasalah selalu diawasi oleh Allah dimanapun engkau berada. Kita ini melakukan pelanggaran Pak, karena kan merasa gak diawasi gitu Pak. Kita itu kan kelihatannya khusyuk, kelihatannya kayak bener-bener itu kan kalau begini nih ya. Ini begini nih kan. Ini seandainya hari ini kok langsung diambil semua kan ahli surga lah ya. Nggak tahu setengah jam kemudian. Ini loh sekarang nih. Kayaknya ini pokoknya pol lah ya, dari ujung sini malah gamis putih terus. Kayaknya pokoknya begitu siap lah pokoknya ya. Tapi nggak tahu ntar setengah jam kemudian. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kita itu sering melakukan pelanggaran-pelanggaran karena merasa nggak diawasi. Makanya kadang di kantor, di gudang itu ada tembaga hilang. Ada tembaga hilang, ada kotak amal hilang, digotong. Lah itu karena pelakunya itu cuman ngira CCTV cuman yang itu mana? Oh no, enggak kelihatan. Ngilainnya cuman itu doang, kalau itu mah gampang. Lah cuman kan ada CCTV maha canggih, raqib dan atid. Lah kita ini loh Pak, kita ini kan mental kuli. Mental kuli itu kan kalau ada mandor, ada atasan, semangat. Kita ini loh dalam hal ibadah itu masih mental kuli. Kuli itu kalau ada yang ngawasin, siap Pak, siap. Begitu yang ngawasin melek, rebahan. Yus mental kuli. Kita ini belum bisa naik level jadi mental bos dalam hal ibadah. Makanya masih sering kadang ya sholatnya ya kalau jadi imam ya semangat Allahu Akbar. Giliran sholat sendirian di rumah ya mental kuli. Makanya M atau mim yang kedua yang diajarkan oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi, beliau bilang muraqabah. Muraqabah itu merasalah selalu diawasi oleh Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, merasalah selalu diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Ini bunyi hadisnya, tekstualnya begitu. Nah ini maksudnya agar menjadi kontrol dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. CCTV Allah, raqib atid itu buku
bukunya, pulpennya nggak pernah dilepas. Jangan dikira siapa tahu Rokib lagi ketinggalan pulpen sama buku nggak dicatat. Ora iso, pokoknya komplit semuanya, lengkap. Ya dari rumah mah kelihatan sahur bareng sama istri, Pak, yuk. Sahur, begitu sampai tempat kerjaan sahur rapan. Sore pulang kelihatannya di depan istri pura-pura pucet, pura-pura lemes, bibir kering nyender aja, Pak, capek, Pak. Iya, padahal mah di kantor udah mangan. Bini gampang dikibulin, anak ya gampang, Pak. Tapi Rokib Atid ora iso. Itu namanya muraqabah. Kemudian M yang ketiga namanya mujahadah, dari kata asli jahada. Jahada itu kalau bahasa sekarang katanya memaksimalkan potensi. Wah, agak kerenan dikit ya. Kalau bahasa gampangnya orang villa apa ya? Apa Bang? Memaksimalkan potensi loh. Kalau bahasa orang sini apa yang enak ya? Maksimal potensi kayak orang pakai dasi aja ngomongnya beginian ya. Orang pakai sarung ya ngomongnya. Wes pokoknya gampangnya begini loh. Kita ini dikaruniai oleh Allah kemampuan beda-beda. Lah kemampuan kita yang dikaruniai oleh Allah itu loh yang kita benar-benar kita maksimalkan. Ada yang kemampuannya itu duitnya, nyari duit itu gampang, Pak. Terus kayaknya tinggal mainan HP doang jadi duit. Lah orang seperti ini mendekatnya dengan Allah dengan duitnya, Pak. Nggak perlu langsung saya yang imam, nggak usah. Wes pokoknya dia itu kalau perlu saya yang bayari imam, gitu. Wong dia yang dikaruniai oleh Allah itu dengan duitnya itu. Ya nggak usah maksa-maksa saya lah yang adzan. Orang kaya mah nggak perlu, kalau perlu nyangoni yang adzan, gitu. Ibadahnya dengan duitnya. Ada yang waman kana lahu ilmun, ada orang yang memang dikaruniai oleh Allah itu ilmu. Belajar kayak ini gampang banget. Sekali dua kali dengar langsung bisa. Enggak kayak kita, kayak iklan tolak angin kita ini mah. Wes. Ntar ini selesai ngaji ntar. Nah, 5M apa? Boh lali ya, pokoknya ya itu. Kita yang ngaji kayak iklan tolak angin aja. Wes bablas. Lah ada yang dikaruniai potensi oleh Allah itu memang dia duit ya pas-pasan, ilmu ya nggak begitu punya. Tapi kalau masalah tenaga, ayolah. Lah dari tiga atau yang lainnya yang ada dalam diri kita ini kan yang paling paham sebetulnya kan kita ya kita tuh. Saya ini potensinya di mana sih? Lah kalau memang potensi kita di A, nggak usah memaksakan di B. Kalau ibarat bahasanya almarhum Kiai Zainuddin MZ, kalau memang dijadiin oleh kucing, ya memang ngeong aja lah, nggak usah kok mbek, lucu ntar malah. Wes kalau yang dijadikan kucing ya kucing aja, kalau jadikan kambing ya wes mbek. Lah kita yang dikaruniai oleh Allah tadi itu, ada yang dikaruniai nyari duitnya gampang, ada yang dikaruniai nyari ilmunya gampang, ada yang dikaruniai tenaga mungkin sat, wes. Kita sadar diri kita berada di posisi yang mana. Nah kalau memang kok kepepet, nah ini bangunan kok lama nggak jadi, saya punyanya begini ya wes ikut bantu. Nah ini kok udah komat kok imamnya nggak ada, lah saya udah bisa kalau kulhu mah maju. Lah kalau kepepet itu kan kepepet ya, kalau enggak ya wes nggak usah maksa. Nah, ya kalau perlu maghrib silent ya apa-apa, wong sah sholatnya. Sama maghrib Pak Ali nggak ada, Pak Ustadz Dadai nggak ada, yang lain-lain yang biasa imam nggak ada. Lah tengok, saya maju. Allahu Akbar. Lah tahu-tahu kok rukuk. Lah kalau jamaah nggak tahu nanti selesai ngaji kasih tahu, makanya ngaji. Bahwa sholat maghrib itu enggak wajib untuk suaranya kencang, silent juga. Nah, tapi ya paling-paling jamaah pada ngegerendeng. Kalau enggak kocak imam enggak usah imam. Kalau enggak encus ya enggak usah. Paling makmum kan protesnya begitu.
Walaupun boleh maghrib silent boleh, isya silent boleh, Jumat ya paling jamaah protes imam nggak encus. Mem yang keberapa tadi? 3. Masih kurang? Lah udah siap lu gimana? Yang ketiga tadi namanya mujahadah. Yang keempat namanya muaqabah. Muaqabah dari kata asli aqabah, sanksi. Maksudnya kita belajar berani bisa memberi sanksi kepada diri sendiri. Saat kita sadar kita melakukan kelalaian, sanksi diri. Ini yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini kan sahabat yang bukan orang kaya. Lah, tapi beliau itu ya kayak Pak RW itu, garap sawah. Lah, sahabat Umar itu garap sawah. Jangan dikira presiden langsung enggak, presiden tapi garap sawah beliau. Cuman sawahnya enggak seluas Pak RW enggak. Cuman dikit. Lah saat itu pas lagi panen-panennya, apalagi bagus-bagusnya kurma atau anggur. Lah saking asiknya beliau di sawah itu, azan nggak kedengeran karena memang belum pakai ini. Azan nggak kedengeran. Dia baru melihat orang-orang pada pulang. Loh, Mas dari mana? Masjid. Loh, emang udah masuk asar udah lewat. Langsung sahabat Umar bergegas set ke masjid, pulang ke masjid. Langsung beliau bendahara dipanggil, bendahara Baitul Mal. Nih gara-gara sawah yang di sono saya ketinggalan sholat asar, maka mulai hari ini sawah saya serahkan ke Baitul Mal. Noh, itu sahabat Umar. Kalau kita umpama loh Pak, umpama ini hari libur ya, nyuci motor. Wah, nyuci motor, begitu ada adzan asar, padahal udah pakai ini dari sini adzan, dari Kang Zul Aros adzan, dari At-Taufik adzan, dari musola ini apa? Al-Qurbah adzan. Kedengeran semua ya. Apalagi yang sebelah sono dari Ustadz siapa yang dari sana itu suaranya kenceng banget itu. Adzan. Kita lagi nyuci motor, belum kelar. Kira-kira itu langsung ke masjid apa ngelanjutin cuci motor? Kalau sahabat Umar dulu motornya langsung disedekain Pak. Umar Pak. Lah kalau kita latihannya enggak langsung motornya enggak. Hari ini tadi saya gara-gara nyuci motor enggak ikut jamaah. Nih 20.000 masukin situ. Plung. Ini hukuman buat saya. Latihan kalau 20.000 masih berat 2.000 lah ya. Lah ya kalau 20.000 kan abot. 2.000. Subuh tadi udah dipanggil as-salatu khairum minan naum sama Pak Nurdin ya malah selimut ditarik, bukan ditarik dibuang, ditarik begini loh. Oh, kalau subuh kan makin dingin. Dibangunin nama istrinya, Pak subuh malah imbuh. Suruh subuh malah minta imbuh. Nah, buat hukuman maribu. Lama-lama kalau 5 waktu ketinggalan maribu kali 5 kan 25. Lah kalau jamaah segini, kas masjid penuh. Tapi kalau kas masjid penuh malah mencurigakan. Banyak orang yang kena hukuman ini. Ini ngelatih hukum diri sendiri. Kita kalau ngukum anak kan enak ya. Kamu kemana aja? Jam segini baru pulang. Push up. Ngukum anak. Kalau kita di kantor atasan ngukum bawahan enak. Ngukum diri sendiri. Kita itu melakukan kesalahan akan terus mencari alibi, mencari alasan. Subuh kesiangan, maklum Allah Maha tahu. Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Wong semalam kan saya memang melek malam. Kalau subuh kesiangan innallaha ghafurur rahim. Nyari alasan mulu itu mah. Terakhir yang kelima, makanan udah siap. Wong tadi sholat aja suruh nunda, makan dulu ayo. Apalagi ini ngaji. Yang terakhir yang kelima, ini bahasa sering kita dengar Pak, muhasabah. Ini sering kita dengar. Muhasabah itu bahasa kita mawas diri. Ya Allah, umur saya udah segini, mosok ibadah saya begini-begini mulu. Lah kalau dulu waktu umur 15 mah kejauhan lah ya. Dulu waktu umur 25 masih suka apa ya?
Glegeken habis ngombe rondang-ronde. Iya dulu, masa sekarang masih kadang-kadang nyoba. Ya yo. Lah kalau dulu ada as-shalatu khairum minan naum, belum tidur. Dulu. Lah sekarang yang saatnya bangun tidur. Itu muhasabah gampangnya begitu. Enggak usah ya, bukannya enggak usah lah ya. Kalau memang ada muhasabah akhir tahun sambil nangis-nangis, subhanallah, bagus. Tapi yang paling bagus itu kalau nyadari diri sendiri. Ya Allah, saya udah umur segini, anak saya juga udah segitu. Mosok kelakuan saya masih begini. Ini namanya muhasabah. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita koreksi diri sebelum nanti dikoreksi oleh Allah. Kalau koreksi diri ada waktu untuk perbaikan. Tapi kalau nanti yang koreksi Allah melalui malaikatnya mungkar nakir, udah gak bisa perbaikan. Pokoknya kalau salah ya sikat. Tapi kalau sekarang masih ada waktu untuk perbaikan. Makanya yo, kalau sekarang nih, seandainya sekarang nih kita mau muhasabah, kira-kira jalan belok kanan sama belok kiri, beratan ke kanan atau kiri, Pak? Sekarang loh, Pak. Sekarang loh, kalau ke kanan kan lambangnya surga, ke kiri neraka. Kira-kira ini sekarang kita kan paling paham kan diri kita ya kita nah ya. Ini sekarang nih, kalau seandainya Israel kok udah ngabisin kontrak, kira-kira balik pulang saya ke kanan apa ke kiri? Ashabul yamin apa ashabus shimal? Kanan apa kiri, Bang? Pesimis amat sih, Bang. Mau bilang kanan sombong amat. Lah terus gimana? Ya wis boh lah ya. Wis nanti yang nyatetin udah ada catet, tukang nyatet, Rokib dan Adit. Kita nggak usah repot-repot kayak Bang Madit. Ingat Bang Madit? Bang Madit yang kemana-mana bawa buku, asal habis sedekah catet, habis jamaah catet. Nggak usah, wis ada Rokib dan Adit. Cuman sekarang Rokib Adit tugasnya agak mulai tergeser. Karena asal ada yang habis ini langsung dibikin status. Alhamdulillah adem habis tahajud. Wah, ya adem dong tahajudnya jam 3 subuh. Nah, coba kalau tahajudnya jam 11 siang. Kata Roke Patet, wah keduluan nyatet saya mah. Adem habis tadarus. Wah, ya wis alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Itu 5M 5 mim yang diajarkan oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi untuk menjaga stabilitas iman kita. Semoga sampai akhir hayat iman dan Islam tetap menyertai kita sehingga kembali ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril